Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini sebelum kita mendengar renungan, mari kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah menggunakan waktu-waktu yang ada dengan maksimal? Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, ingat dalam setiap saat Tuhan selalu memberi peluang dalam kehidupan kita. Dan dalam hal ini, apakah kita sudah melakukannya dengan maksimal? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari yang bahagia dan indah ini kami naikkan syukur kepadamu kalau hari ini kami telah diberikan kesempatan dan waktu untuk kembali mendengarkan firman-Mu lewat renungan hari ini. Biarlah hamba-Mu dipakai oleh Engkau untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar firman yang disampaikan merupakan isi hati-Mu untuk kami semua, sehingga di dalamnya memberikan kekuatan di dalam iman percaya kami, bahkan membawa kami untuk bertindak secara maksimal di dalam kekuatan yang ada, bukan hanya kekuatan daripada diri pribadi kami sendiri, tetapi dari apa yang Engkau munculkan dalam kehidupan kami, sehingga kemampuan itu ada di dalam setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas semuanya ini Tuhan Yesus. Ini yang menjadi kerinduan dan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema memaksimalkan peluang. Firman Tuhan terdapat dalam Galatia 6 ayat 10, demikian firman-Nya. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dalam situasi kesulitan perekonomian atau krisis, yang ada dalam benak setiap orang adalah pasti terjadi kesusahan. Pikiran seperti ini memang tidak salah, tetapi apabila kita memiliki respon yang positif dan mungkin berpikir sedikit lebih di atas orang sekitar, kita akan mendapatkan peluang yang dapat menghasilkan terobosan, kreativitas baru, bahkan merubah keadaan yang baik. Kondisi ini juga dialami Daud ketika mendapati Ziklag terbakar habis. Ada banyak rakyat yang ditawan oleh musuh. Bahkan Daud sendiri terancam jiwanya karena hendak dilempari batu. Dalam kondisi krisis, Daud berpaling kepada Tuhan, mencari petunjuk firman-Nya, lalu bergerak berdasarkan tuntunan itu. Hasilnya, kekalahan yang semula dialaminya berubah menjadi kemenangan besar. Musuh dikalahkan, para tawanan direbut, dan kemenangan besar diraih. Kekasih Kristus, dalam hidup ini banyak orang tidak mencapai potensi maksimal dalam hidup mereka karena tidak memaksimalkan peluang di saat menghampirinya. Memang selama ini mungkin kita bisa saja hidup begitu-begitu saja tanpa ada perubahan yang baru. Namun, kita pun mempunyai keinginan atau hasrat untuk hidup dengan kemampuan maksimal yang diberikan oleh Allah. Tetapi hal tersebut tidak terwujud. Ada kisah biografi yang baru menerima Tuhan Yesus, di mana ia menjalaninya begitu singkat. Dan ini sama seperti orang yang disalib di sebelah kanan Tuhan Yesus. Orang tersebut bernama Solomon Grundy. Lahir baru pada hari Senin, hari Selasa aktif masuk Kristen, hari Rabu menikah, hari Kamis jatuh sakit, hari Jumat sakitnya tambah parah, hari Sabtu meninggal, hari Minggu dimakamkan. Demikian akhir hidup Solomon Grundy. Bagi beberapa orang, ya begitulah hidup manusia secara ringkasnya. Namun, kita semua pasti merasa bahwa hidup ini lebih dari sekedar biografi seperti yang diceritakan di atas. Yesus berkata bahwa manusia telah diberi kemampuan dalam pribadinya. Kemampuan ini diberikan dalam hidup manusia agar menjadi lebih memaksimalkan peluang-peluang yang ada saat menghadapi tantangan dan kesulitan. Yesus ingin kita menjalani hidup yang produktif. Tuhan ingin kita berbuah 160 atau 30 kali lipat. Tercatat dalam Matius 13 ayat 8. Yang paling kecil adalah 30 kali lipat. Kunci mencapai kemampuan diri yang maksimal itu ada dalam hubungan kita dengan Yesus. Dalam Yohanes 15 ayat 4 mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
Hidup kita harus memiliki tujuan yang jelas, karena dengan tujuan tersebut akan membuat perbedaan antara kita dengan dunia. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus untuk umatnya. Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Tercatat dalam Matius 13 ayat 11-12. Selama kita mencari Tuhan dan hidup sesuai dengan tujuannya, maka kita akan berbuah. Semakin kita memaksimalkan peluang yang ada, maka kemampuan yang merupakan pemberian Tuhan semakin Dia percayakan kepada kita. Peluang merupakan suatu keadaan di mana seseorang bisa melakukan sesuatu atau sesuatu bisa terjadi. Peluang sama dengan kesempatan yang merupakan suatu waktu yang sangat berharga. Itu sebabnya kita harus jeli melihat setiap peluang dalam kehidupan kita secara pribadi. Kita harus cepat tanggap. Ketika kita melihat ada peluang untuk melakukan sesuatu yang baik, cepat ambil peluang itu sekecil apapun itu. Jika kita melewatkan peluang sekalipun kecil, kita akan mengalami kerugian karena kesempatan tidak pernah terulang dua kali pada waktu, tempat, dan situasi yang sama. Maka kita perlu memaksimalkan peluang yang ada. Orang Yunani kuno sangat menghargai kesempatan atau peluang itu, sehingga mereka tidak pernah melewatkan setiap peluang yang ada sekecil apapun itu. Bagi mereka, peluang yang baik tidak sering datang, sehingga ketika mereka melihat satu peluang, mereka akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengambil peluang itu. Orang Yunani kuno sangat mendewakan peluang, sehingga mereka menggambarkan dewa peluang seperti seorang tua yang pendek, gemuk, kepala gundul dengan sedikit rambut di ubun-ubun kepalanya, dan badannya licin. Untuk menangkap dewa peluang tidak mudah, karena dia berlari sangat cepat dan badannya yang licin menyulitkan orang untuk menangkapnya. Itulah sebabnya orang yang ingin menangkap dewa itu harus selalu bersiaga di tempat-tempat di mana dewa itu akan melintas dan kemudian menangkapnya dengan cepat dengan cara memegang rambut di ubun-ubunnya. Penggambaran ini merujuk kepada pemahaman bahwa peluang atau kesempatan itu bisa cepat datang, namun juga cepat menghilang jika kita tidak segera menangkapnya. Karena itu, kita harus selalu bersiap untuk mengambil setiap peluang yang ada. Kekasih, janganlah kita menyia-nyiakan suatu peluang dalam hidup kita. Sekalipun peluang tersebut kecil, mari kita memaksimalkan peluang itu dengan baik. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat renungan firman Tuhan yang Kau berikan pada hari ini Tuhan. Sungguh sangat memberkati kehidupan rohani kami, bahkan mengokohkan dan menguatkan kehidupan kami untuk terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ampuni kami karena kami banyak sekali menyia-nyiakan waktu yang ada, bahkan tidak memaksimalkan kehidupan ini dengan baik, di mana peluang-peluang yang ada yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami terbuang dengan percuma. Maka dari itu Tuhan, lewat renungan firman-Mu saat ini, kami ditegur dan kami dikuatkan untuk kami dapat tangkap peluang itu untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan hari ini. Tuhan sungguh sangat memberkati. Mampukan kami untuk menjalaninya, agar lewat ini semua nama Tuhan dipermuliakan. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, mari kita kedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share,